Halo teman-teman Papa Song, kembali lagi di channel Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutkan pembahasan Battle Truck di Heaven episode 146 sampai 147. Di episode kali ini Shoyan akan membantu Zizan berevolusi. Gimana kelanjutannya? Langsung gas ke pembahasannya. Sebelum Shoyan membantu Zizan menghancurkan lapisan kristal naga pionik, ia berterima kasih pada tetua ketika telah membuka makam naga kuno untuk Kinlin bisa memasuki tempat tersebut dan digunakan sebagai tempat berlatih. Menurut tetua ketika, jika Kinlin bisa memanfaatkan aura naga di dalam makam untuk menekan jiwa ular surgawi kuno dan benar-benar menyerapnya, akan membawa banyak manfaat. Sesaat kemudian terdengar suara menyapa Shoyan. Suara itu terdengar tidaklah asing, ternyata senior Tijian. Seketika Shoyan terkejut melihatnya. Ia mengira senior Tijian telah tewas. Senior Tijian mengatakan kejadian waktu itu ia diselamatkan tetua ketiga. Seketika Shoyan mengetahui pada saat itu klan naga telah menyelamatkan guru Yao Chen dari aula jiwa dan diam-diam membantu Shoyan. Oleh karena itu Shoyan telah berutang budi pada mereka. Zizan sangat penting bagi klan naga, makanya tetua ketiga tidak bisa tenang membiarkannya bertindak sembarangan sendirian. Jadi tetua melindungi secara diam-diam. Sesaat kemudian tetua memberikan 5 tetes darah naga kuno yang telah disuling. 5 tetes darah naga memiliki banyak manfaat. Selain bisa memperkuat otot dan tulang, juga bisa langsung memulihkan banyak doki. Tetua ketika meminta Hiking dan Tijian menjaga tempat tersebut supaya tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu proses menghancurkan lapisan kristal naga pionik. Proses menghancurkan lapisan kristal dimulai. Shoyan menggunakan pembakaran api surgawi untuk melelehkan lapisan kristal. Sesuatu yang terkena pembakaran api surgawi belum ada yang bisa lolos. Makanya Shoyan sangat yakin lapisan kristal naga pionik akan meleleh. Salah satu tetua tidak yakin Shoyan bisa melelehkan lapisan kristal naga pionik. Tetua ketika mengungkapkan bahwa Shoyan punya tekad kuat dan juga Shoyan telah juara turnamen alkemis. Makanya tetua ketika sangat yakin pada Shoyan. Tetua khawatir jika terjadi sesuatu dengan Zizan akan mengakibatkan klan naga kuno mungkin tidak bisa dipersatukan kembali. Sebelum pingsan, Zizan secara pribadi menunjuk sahabat muda Shoyan untuk membantunya. Oleh karena itu tidak mungkin Zizan mencelakakan dirinya sendiri. Hari pertemuan 40 naga hampir tiba. Kekuatan gabungan 30 naga lain jauh di atas Pulau Naga Timur. Untuk mengatasi hal itu, tetua ketiga akan menaikkan status Pulau Naga Timur ke siaga tertinggi supaya tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu Shoyan. Perjalanan ketika Pulau Naga hampir tiba di Pulau Naga Timur. Setelah melewati proses yang cukup lama, akhirnya kerja keras Shoyan membuahkan hasil. Lapisan kristal mulai sedikit demi sedikit mencair. Dengan bantuan tetesan darah naga, Shoyan dapat memulihkan energi doki dengan sangat cepat. Lapisan kristal mulai mencair dan juga kemunculan doki masuk ke tubuh Zizan. Semua orang yang melihatnya tampak kagum dengan kehebatan Shoyan. Akhirnya klan naga akan punya penerus yang hebat. 1 bulan tanpa henti menggerakkan doki dan mengendalikan api surgawi. Jelas kehebatan Shoyan sangat luar biasa. Tetua ketika memprediksi Shoyan akan menjadi sosok besar di masa depan. Oleh karena itu klan Xiao suatu saat pastinya akan kembali berjaya. Klan Xiao benar-benar diberkahi. Seketika terjadi getaran yang mengejutkan banyak orang. Tetua merasakan kedatangan ketika Pulau Naga. Tetua minta Hiking menemani Tijian untuk berjaga di tempat itu. Tetua yang akan menyambut kedatangan mereka. Ia tak lupa mengaktifkan formasi pelindung.
Akhirnya tiba pasukan Xiao dari klan Naga Barat disusul pasukan Mayan dari klan Naga Selatan. Pasukan Xiao datang atas utusan Raja Naga Barat untuk menjemput seseorang yang punya garis keturunan bangsawan untuk menjadi tamu di Pulau Naga Barat. Raja Naga Selatan juga tidak akan membiarkan klan Naga Kuno disatukan oleh Pulau Naga Timur. Antara Pulau Naga Timur dengan gabungan ketiga Pulau Naga lain memiliki tujuan yang berbeda. Alhasil terjadi pertempuran yang sangat besar. Pertarungan kedua tokoh yang telah mencapai tingkat Banshen sangatlah mengerikan. Walaupun digempur oleh gabungan kedua Pulau Naga, Tetua bersama anggota Pulau Naga Timur tidak akan membiarkan mereka berhasil menerobos masuk. Situasi semakin kacau balau pada saat proses menghancurkan lapisan kristal telah sampai di langkah paling krusial. Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Zizan sedikit ada pergerakan dan juga gelombang. Energi Doqi menghempas ke seluruh tempat itu. Melihat kejadian itu, semua orang menjadi khawatir. Gelombang itu adalah tekanan darah naga Zizan. Kemunculannya akan mempengaruhi formasi pelindung altar. Atas hal itu, High King minta pasukannya untuk memperkuat pertahanan supaya tidak ada seorang pun yang bisa menerobos masuk. Sesuai perkiraan, akibat gelombang Doqi itu, pasukan Xiao mengetahui keberadaan Zizan. Dari kejauhan, pasukan Xiao menggempur formasi pelindung yang membuat formasi sepenuhnya hancur. Mereka memaksa High King untuk menyerahkan Zizan, namun High King tidak membiarkan Xiao bersama pasukannya bisa menerobos masuk dan terjadi pertarungan satu sama lain antara keduanya. Pertarungan tetua ketiga dengan Manyan cukup seimbang. Manyan memberikan ancaman akan mengerahkan segala kekuatannya untuk membawa Zizan. Atas hal itu, tetua ketiga menyadari kekuatannya setara dengannya. Oleh karena itu, ia hanya bisa menahan sesuai kemampuannya supaya tidak membiarkan mengganggu Xiaoyan. Situasi semakin kacau dengan kedatangan Qin Yan dari klan Naga Utara. Tetua ketiga mengalami situasi sulit. Ia harus menghadapi keduanya. Ditambah lagi pasukan klan Naga Timur dibantai habis oleh Qin Yan. Qin Yan menugaskan Manyan menghadapi tetua ketiga. Menjadi situasi semakin genting. Tetua ketiga tidak bisa menghentikan Qin Yan. Akhirnya ia menugaskan High King menghadang pasukan Qin Yan. Situasi semakin kacau di saat High King akan menghadang Qin Yan. Dari kejauhan, Xiao datang secepat kilat menyerang High King. Qin Yan mengetahui Zizan meskipun usianya masih muda, namun tekanan garis keturunan bangsawannya sudah mulai terlihat. Tetua dan High King telah berjuang menghadapi mereka. Hanya Tijian satu-satunya yang tersisa untuk menghadapi Qin Yan, namun kekuatannya tidak bisa menandingi Qin Yan. 虽然死，好强烈的血脉威压！ Qin Yan semakin mendekat di altar. Ia melihat lapisan kristal naga pionik. Atas hal itu, ia mengetahui Zizan belum sepenuhnya menyerap buah inti naga pionik untuk menyelesaikan evolusinya. Seketika terjadi hal yang mengejutkan. Terlihat tekanan darah Zizan begitu kuat. Melihat hal itu, Qin Yan berpikir jika bisa mendapatkan darah Zizan itu, bukan hanya menyatukan klan naga kuno, bahkan menguasai dunia bukanlah hal yang mustahil. Setelah melalui proses yang cukup panjang, tinggal beberapa saat prosesnya akan selesai. Namun dari kejauhan, Qin Yan mengganggu Xiaoyan. Ia telah mengetahui Xiaoyan menggunakan api surgawi. Oleh karena itu, Qin Yan memaksa Xiaoyan untuk menghentikannya. Xiaoyan tidak gentar dengan Qin Yan. Xiaoyan dengan tegas mengatakan bahwa Pulau Naga tunduk pada raja. Atas hal itu, Qin Yan telah berani melawan atasannya dan ingin merebut darah garis keturunan bangsawan. Makanya Xiaoyan memperingatkan Qin Yan apa tidak takut dengan Raja Naga akan menghukumnya.
Mendengar hal itu, Qin Yan sangat meremehkan. Ia berpikir bahwa Raja Naga telah lama menghilang dan urusan warisan naga kuno bukan urusan orang lain seperti Xiaoyan. Seketika Qin Yan melakukan penyerangan terhadap Xiaoyan, namun Xiaoyan telah mengantisipasi dengan mengecoh Qin Yan menggunakan bayangan klonnya. Di saat Qin Yan mencoba mengganggu Xiaoyan, di waktu yang bersamaan proses menyerap darah inti naga pionik telah selesai. Energinya sangat mengerikan, bahkan membuat Qin Yan ketakutan. Saat ini garis keturunan naga pionik di dalam tubuh Zizan telah berevolusi sempurna, dan juga Zizan telah sepenuhnya bangkit dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Zizan akan menghabisi orang-orang yang telah berniat jahat dengannya. Kebangkitan Zizan yang telah berevolusi menjadi Raja Naga menggetarkan seluruh pulau naga. Senior High King bersama yang lain memberi hormat pada Raja Naga yang telah terlahir kembali. Raja Naga menatap dengan serius pada Qin Yan yang telah bertindak semena-mena. Qin Yan seketika ketakutan dan meminta ampunan, telah bertindak tidak sopan. Namun ia bersama pasukannya seketika itu juga melarikan diri. High King yang melihatnya tidak terima dengan Qin Yan bersama pasukannya bebas melarikan diri. Namun Raja Naga membiarkannya. Ia tertuju dengan keadaan Xiaoyan yang telah melemah setelah membantu dirinya berevolusi. Menyadari Xiaoyan telah bekerja keras membantunya, Raja Naga memberikan darah naga supaya memulihkan tubuh Xiaoyan. Raja Naga mengutus High King supaya menjaga Xiaoyan. Energi Raja Naga terpancar sangat dahsyat, bahkan ketika pasukan Pulau Naga tak mampu menahannya. Raja Naga minta pada pasukan ketiga Pulau Naga untuk menyampaikan pesannya untuk ketiga Raja Naga. Klan Naga Foin sejak dahulu tak pernah ada Raja Naga selain satu Raja Naga yang memiliki garis keturunannya. Raja Naga akan kembali menyatukan Pulau Naga. Man Yan menyadari dengan bangkitnya Raja Naga, kekalahan ketiga Pulau Naga saat ini sudah pasti. Namun ia belum terima suatu saat nanti akan membalas dendam pada Pulau Naga Timur. Seluruh pasukan ketiga Pulau Naga menarik mundur pasukannya setelah kebangkitan Raja Naga yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian Xiaoyan terbangun teringat Zizan. Kondisi saat ini Xiaoyan sudah sepenuhnya pulih. Senior Zuli dan High King datang menemuinya. Xiaoyan sangat khawatir dengan kondisi Zizan. Senior Zuli memberitahu bahwa Raja Naga tidak apa-apa, hanya perlu bertapa untuk menyerap sisa energi buah inti naga pionik. Kebangkitan Raja Naga berkat kerja keras Xiaoyan. Seketika Xiaoyan merasakan terjadi perubahan pada tubuhnya disebabkan Raja Naga menyuntikkan sedikit kekuatan naga pionik ke dalam tubuh Xiaoyan supaya membantu Xiaoyan pulih. Oleh karena itu Senior Zuli meminta Xiaoyan untuk mencoba mengendalikan kekuatan asing dalam tubuhnya. Sesaat kemudian muncul gelombang energi doki yang berasal dari tubuh Xiaoyan. Bahkan seluruh tubuh Xiaoyan saat ini dilapisi sisik naga, tepatnya baju zirah sisik naga. Baju itu adalah kemampuan pertahanan unik klan naga Foin kuno. Akan tetapi yang dimiliki Xiaoyan bukan baju zirah biasa, melainkan zirah kuno naga pionik tingkat tertinggi. Dengan bantuan baju zirah itu membuat kekuatan Xiaoyan saat ini dapat menghadapi Tianjun ke-9 dari kuil jiwa tanpa membuat terluka parah. Senior Zuli tidak bisa memperkirakan proses bertapa Raja Naga akan selesai. Tak lupa Qin Lin juga belum keluar dari makam naga. Atas hal itu Senior Zuli menawarkan Xiaoyan untuk tinggal beberapa hari lagi. Selama di Pulau Naga, Xiaoyan tidak melupakan janjinya untuk mengantarkan Naga Foin kembali ke Pulau Naga. Sayangnya Pulau Naga bukan tempat tinggal yang diharapkan. Oleh karena itu Naga Foin tetap akan bersama Xiaoyan.
Suatu ketika Hiking mengantar Xuan ke kawasan yang sangat berbahaya. Hiking berpesan kekuatan petir di tempat tersebut sangat ganas. Bertindak sedikit ceroboh akan langsung tersambar. Xuan mengunjungi tempat tersebut. Ia membutuhkan kekuatan petir untuk menempa beberapa bonekanya. Xuan mengamati kekuatan petir di tengah kolam itu sangatlah dahsyat. Untungnya api surgawi melindungi Xuan. Sesaat kemudian Xuan mengeluarkan beberapa bonekanya yang mengalami kerusakan. Sesuai harapan, dengan ditempa kekuatan petir, bonekanya tidak hanya bisa memperbaiki kerusakan, bahkan boneka-boneka yang lain bisa ditingkatkan levelnya. Dengan begitu Xuan memiliki lebih banyak kekuatan setara Master Dosun. Akan tetapi Xuan menyadari tidak boleh terlalu bergantung pada alat bantu. Yang paling penting adalah meningkatkan kekuatan dirinya sendiri. Xuan menggunakan api surgawi untuk menyuling kekuatan petir tersebut. Setengah bulan berlalu, proses menyuling kekuatan petir yang begitu dahsyat dan menempa ke dalam tubuhnya akhirnya membuahkan hasil. Xuan berhasil naik ke level bintang 5 Dosun. Dengan begitu Xuan sangat yakin jika bertemu dengan Tianxun ke-9, ia bersama bonekanya bekerja sama mungkin bisa membuatnya benar-benar tewas. Xuan sangat terkejut melihat beberapa bonekanya berhasil ditingkatkan dan sudah diperbaiki. Xuan sangat beruntung dengan keberhasilannya. Seketika pandangan Xuan tertuju di tengah kolam. Ia merasakan gelombang energi yang sangat kuat. Sesaat kemudian muncul kakek tua yang dikejar petir hitam. Melihat hal itu, Xuan dengan cepat pergi dari tempat tersebut. Petir hitam itu sangat berbahaya, jika terkena sedikit saja bisa hancur lebur. Kakek tua itu berusaha menghindari petir hitam tersebut. Kakek tua itu terus-menerus dikejar. Seketika kakek tua minta bantuan pada Xuan. Namun Xuan menyadari petir hitam sangat berbahaya. Ia tidak bisa membantu kakek tua tersebut. Kakek tua itu meremehkan kekuatan Xuan. Beraninya masuk ke kolam kosmik yang terdapat Raja Petir. Namun Xuan tidak terima, ia sedang berlatih dengan tenang. Namun datang kakek tua misterius yang membuat masalah. Kakek tua itu sangat licik. Ia meninggalkan Xuan yang sedang dalam bahaya. Dengan gerakan 3000 petir, Xuan berhasil keluar dari kawasan yang berbahaya tersebut. Kejadian mengerikan itu, Xuan bertanya-tanya apa yang sebenarnya di kedalaman kolam petir tersebut bisa membuat kakek tua gila itu ketakutan. Kakek tua itu sangat kagum dengan kecepatan Xuan. Xuan sangat marah atas tindakan orang tua gila itu yang membuat masalah sekaligus menyeret makhluk itu namun tidak bertanggung jawab. Kakek tua itu sangat tengil. Ia mengatakan ada orang yang datang ke kolam petir, kekuatannya sangat lemah. Xuan tidak terima dengan perkataannya. Namun ia menyadari kekuatan kakek tua itu setidaknya setara dengan guru Yao Chen. Atas hal itu Xuan tidak akan berurusan dengan kakek tua tersebut. Namun kakek tua itu menghadangnya. Ia memberitahu bahwa makhluk di kedalaman kolam petir itu sangat aneh dan terbentuk dari kekuatan petir. Makhluk itu bisa langsung diserap dan sangat bermanfaat. Melihat kekuatan Xuan cukup kuat, oleh karena itu ia mengajak Xuan bekerja sama masuk ke dalam kolam. Namun Xuan mengetahui betapa mengerikannya petir hitam itu. Satu sambaran saja bisa membakar dirinya. Atas hal itu Xuan tidak tertarik, apalagi kakek tua itu tidak bisa diandalkan, sama saja mencari masalah. Kakek tua itu menganggap anak muda zaman sekarang semakin pengecut. Kakek tua itu memperkenalkan diri, ia berasal dari klan Mang. Ia sangat pede, Xuan pernah mendengar namanya.
Mendengar hal itu, Xuan tidak pernah dengar klan Mang itu. Kakek tua itu begitu tengil, ia meremehkan kekuatan Xuan. Ia juga berpesan untuk teruslah berusaha. Sesaat kemudian Hiking menjemput Xuan. Ia khawatir terjadi sesuatu dengan Xuan. Namun Xuan baik-baik saja. Hiking khawatir jika terjadi sesuatu dengan Xuan, Raja Naga pasti akan menghukumnya. Dari kejauhan kakek tua itu melihat Xuan bersama Hiking pergi bersama. Atas hal itu ia bertanya-tanya bagaimana bisa manusia biasa berhubungan dengan klan naga Void kuno. Berada di altar Pulau Naga, terlihat Raja Naga sedang bertapa untuk menyerap sisa buah inti naga bionik. Senior Zuli memberikan selamat atas kenaikan level Xuan. Di waktu yang sama, Qinlin telah menyelesaikan masa latihannya. Xuan sangat kagum dengan kekuatan Qinlin saat ini telah naik ke level bintang 6 Dosun. Berkat aura naga di makam naga, Qinlin bisa menyuling jiwa ular kepala 9. Seketika tatapan Xuan pada Zizan sangat dalam. Ia sangat khawatir dengan kondisinya. Namun Senior Zuli mengatakan pada Xuan tidak perlu khawatir. Raja Naga baik-baik saja, hanya butuh waktu yang lama untuk menyuling sisa energi buah inti naga bionik. Oleh karena itu Raja Naga tidak akan bangun dalam waktu dekat. Xuan menyadari telah lama pergi dari pavilion bintang jatuh. Jika tidak segera kembali, Guru Yao Chen pastinya akan sangat khawatir. Senior Zuli memberikan Giok ruang supaya suatu saat Xuan akan kembali ke Pulau Naga Timur, bisa cepat sampai di tempat Pulau Naga. Berada di pavilion bintang jatuh, Guru Yao Chen dan Master Feng menyambut kembalinya wakil pemimpin muda. Master Feng sangat bangga perjalanan Xuan cukup sukses. Berkat menyelesaikan urusan dengan klan naga Void kuno, Xuan dapat kesempatan yang baik. Saat ini kekuatannya telah mencapai bintang 5 Dosun. Master Feng mengakui kehebatan Xuan bisa memiliki hubungan baik dengan klan naga Void kuno. Guru Yao Chen sangat senang Xuan kembali tepat waktu. Ia punya kabar baik. Guru Yao Chen mengatakan bahwa berhubungan dengan api surgawi teratai murni. Kabar itu membuat Xuan sangat gembira.